Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dan selamat hari weekend juga pastinya di hari Sabtu ini. Kita kembali dalam program Ngopi Spesial edisi Sabtu hari ini. Tentu saja kita sudah mengundang satu narasumber yang luar biasa sekali dan beliau juga dari KPU Kota Makassar. Bukan hanya itu, karena hari ini tepatnya pada Ngopi kita akan membahas satu tema yang akan menginformasi Tribuners dimanapun berada. Tentu saja bersama saya Kinan Aulia dalam program Ngopi kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan pemilu serentak 2024. Untuk itu, saya akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Ada Ibu Endang Sari, SIP MSI, sebagai Komisioner KPU Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Endang. Sore, Kinan. Iya, cantik sekali ya. Gimana? Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau untuk aktivitas sepertinya jawabannya padat ya. Panjang. Pada hari Minggu masih ngantor, hari Sabtu masih ngantor. Tapi Biasa. rasanya mungkin kerja di waktu weekend bagi komisioner KPU udah hal biasa. Kalau sudah masuk tahapan pemilu tidak ada hari libur, semua hari kalender itu adalah jadwal kerja. Oke. Nggak ada Jadi tanggal merah, jadi nggak ada. tanggal biru, Bu ya. Ya. Oke, baik. Nah, hari ini Bu Endang kita akan membahas mengenai tantangan pemilu serentak 2024. Mungkin sebelum kita membahas mengenai tantangan, teman-teman Tribuners nih mau tahu juga, sampai saat ini 2 tahun ya sebelum waktu pemilu serentak ini akan hadir dan datang. Apa sih sampai sekarang untuk persiapan teman-teman dari KPU Kota Makassar khususnya? Ya, per 14 Juni 2022 kemarin itu kita sudah masuk tahapan pemilu serentak 2024. Jadi kan memang tidak ada perubahan regulasi ya. Dengan pemilu 2019, Tribuner semua ya. Kami sampaikan bahwa dasar hukum yang kita gunakan untuk pemilu 2024 dan pemilu 2019 itu tetap pakai undang-undang yang sama. Baik. Artinya tidak banyak perubahan. Kita tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga yang berarti bahwa kita akan dalam satu hari di tanggal 14 Februari 2024 nanti itu kita akan memilih 5 jenis pemilihan dalam satu waktu. Oke. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kita akan memilih anggota DPR RI, kita akan memilih anggota DPD, kita akan memilih anggota DPRD kota, dan kita akan memilih anggota DPRD provinsi dalam satu hari itu. Oke. Jadi, agak padat juga pasti nanti pemilihannya. Jadi 14 Juni kita sudah kick off dan memang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tahapannya paling lambat 20 bulan itu sudah harus berjalan. Nah, terhitung 20 bulan dari tanggal 14 Februari 2024 dengan 14 Juni kemarin itu pas 20 bulan. Oke, dan mungkin kalau bisa cerita sedikit juga mungkin Bu Endang untuk tahapan pertama ini sudah masuk di tahap apa nih? Iya, kita mulai dengan perencanaan ya. Pertama itu perencanaan, kemudian konsolidasi internal, itu pasti, kemudian kita mulai masuk pada tahapan pemilu. Yang pertama ini adalah tahapan verifikasi administrasi, tahapan pendaftaran partai politik, kemudian diikuti dengan verifikasi administrasi, kemudian diikuti verifikasi faktual untuk parpol, dan kemudian nanti akan ditetapkan peserta pemilu 2024. Tapi itu nanti di bulan Desember. Oke. Ya, yang jalan saat ini di bulan Agustus, per 1 Agustus 2022 ini kita masuk pada pendaftaran partai politik. Itu sudah berakhir, sudah ada diumumkan ada 24 partai politik yang mendaftar se-Indonesia. Kemudian setelah itu saat ini sementara berlanjut pada tahapan verifikasi administrasi. Jadi kita verifikasi administrasi, kemudian nanti lanjut lagi di verfak lagi, setelah itu baru kemudian ditetapkan berapa yang fix ikut. Oke, baik. Nah, mungkin kita mau cerita juga nih Bu Endang, dari 24 ya, 24 partai politik yang masuk nih, kemarin gimana sih prosesi pendaftarannya? Apakah mungkin ada hambatan juga kemarin atau lancar-lancar saja? Sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti ya untuk pendaftaran, jadi semua sesuai prosedurnya. Kemudian semua yang paling penting bagi penyelenggara sebenarnya adalah memperlakukan semuanya dengan sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, dan ya yang pasti harus sesuai dengan regulasi yang ada.
Oke, baik. Nah, yang menariknya juga adalah mengenai beberapa tahapan ya, Ya. sebelum sampai di tahun 2024 tentu saja ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Kalau sampai sekarang mungkin untuk progresnya Bu Endang sudah sejauh apa? Tadi kita sudah pleno Mm-mm. terkait dengan proses verifikasi administrasi yang Iya. dilakukan, yang tahapannya juga masih terus berlangsung ya. Eh, Selanjutnya yaitu tadi kita lakukan lagi verifikasi faktual, jadi tidak mudah untuk menjadi peserta pemilu. Iya. Karena ada serangkaian prosedur administrasi oleh KPU yang harus ditempuh untuk itu. Nah, setelah itu kemudian setelah lewat verifikasi partai, sambil jalan itu juga nanti akan beririsan dengan turunnya data potensial pemilih. Jadi nanti kita akan mulai menggodok DP4, sudah turun, kemudian itu yang nantinya kita godok menjadi DPT. DPT. Nah, prosesnya itu tidak lama lagi, nanti kemungkinan di bulan Oktober kita sudah mulai menggodok DPT kita. Yang akan jadi daftar pemilih tetap. Itu panjang juga nanti prosesnya. Ada proses yang panjang, ini lagi ya. Ya, prosedur administrasi sampai kemudian ditetapkan inilah daftar pemilih tetap yang menjadi wajib pilih bagi pemilu serentak 2024. Karena pastinya DPT ini menjadi poin penting juga ya. Sangat penting. Pemilu. Iya, pintu masuk orang menggunakan hak pilihnya adalah ketika dia terdaftar dalam DPT. Ya. Oke, nah setelah itu sambil beririsan dengan DPT sudah mulai dikelola, kita juga masuk pada tahapan persiapan pelaksanaan pemilu yang sangat penting dan krusial, yaitu kita akan melakukan perekrutan penyelenggara ad hoc. Nah, ini ada banyak yang kita butuhkan. Betul. Se-Indonesia itu kurang lebih 5 juta orang yang akan ikut bekerja sama untuk melaksanakan pemilu serentak 2024. Nah, setiap kita akan memilih PPK, panitia pemilihan kecamatan untuk tingkat kecamatan, itu kurang lebih 5 orang setiap kecamatan. Kalau di Makassar karena kita ada 15 kecamatan berarti kita butuh 75 orang. Untuk kecamatan di Kota Makassar. Di Makassar. Sementara untuk tingkat kelurahan itu kita butuh 3 orang setiap kelurahan, panitia pemungutan suara di sana. Dan artinya kita punya 153 kelurahan di Makassar, berarti KPU Makassar mencari 459 orang yang akan bekerja sepanjang untuk di kelurahan. Ya. Nah, kemudian nanti menjelang hari H, kita juga akan merekrut KPPS yang akan melayani pemilih di tingkatan TPS. Dan itu jumlahnya banyak sekali karena ada 7 orang per TPS dan kemudian ada 2 orang dari petugas keamanan. Nah, kalau kita kalikan kemarin Pilkada Makassar itu TPS kita itu 2.390. Wow, dan membutuhkan 7 orang di masing-masing TPS. 7 kali itu. Aduh, luar biasa. 94 dengan TPS tambahan waktu itu. Artinya kita butuh 16.758 orang yang akan bekerja, dan seperti itulah SDM yang kemudian akan bekerja bersama dengan KPU mengelola pemilu. Oke, luar biasa. Lagi di pemutahiran data kita butuh tenaga khusus juga untuk itu, petugas pemutahiran data pemilih yang bukan PPK, bukan PPS, namanya PPDP, itu juga kita butuh, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Makassar. Luar biasa ya. Nah, baik Bu Endang, yang menariknya mungkin Kinan mau bahas juga nih tentang apa ya, kita mau refleksi sedikit tentang pemilu di 2019 kemarin. Itu kan kita pemilunya, pilkadanya kemarin tuh zaman-zaman pandemi ya. Ya, tentu saja ada tantangan terberat nih buat teman-teman penyelenggara khususnya di tingkat KPU Kota Makassar. Kira-kira apa sih mungkin pelajaran di 2019 kemarin dari segi strategi nih? Dari pilkada atau pemilunya? Ya, dari pemilu. Kalau pemilu 2019 kita itu belajar banyak ya, dan memang harus melakukan banyak sekali evaluasi yang menjadi dasar kita nantinya untuk menghadapi pemilu serentak 2024. Kita tahu bersama pemilu 2019 adalah pemilu pertama secara langsung yang dalam satu kali pemilihan kita melakukan 5 pemilihan, 5 jenis pemilihan, 5 surat suara pada saat itu. Beban kerja khususnya KPPS itu tentu menjadi 5 kali lipat. Nah, ini harus kami evaluasi dan juga harus kami mitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Kita tahu bersama kan bahwa catatan
kelam di pemilu 2019 adalah banyak sekali penyelenggara kita, khususnya KPPS yang meninggal karena yang beban sakit, kerja. Ya, beban kerja penyelenggara yang sampai 5 kali lipat. Misalkan dibayangkan pemilihan sebelumnya hanya 2 pemilihan, atau betul. tiba-tiba langsung 5 nih. Langsung 5 dalam 1 hari. Nah, pemilihan itu tentu berefek pada 5 kali lipat beban kerja penyelenggara, khususnya KPPS. Nah, kemudian akhirnya ya kita tahu ada catatan kelam di pemilu 2019. Nah, kami sebagai penyelenggara pemilu, hal yang harus dimitigasi serius adalah jangan sampai kejadian itu terulang lagi ya. Makanya perencanaannya harus benar-benar maksimal untuk itu. Iya, berarti bekerja lebih baik lagi, Bu Endang ya. Semaksimal mungkin. Segala risiko harus bisa kita petakan mulai dari sekarang. Oke. Misalnya antisipasi kelelahan penyelenggara. Betul. Kemudian antisipasi beban kerja itu seperti apa? Antisipasi rekapitulasi perhitungan suara di hari pemungutan suara. Itu sudah mulai dipikirkan semua, direncanakan sematang mungkin sehingga tidak terulang apa yang menjadi catatan di 2019. Kemudian hal lain juga pada distribusi logistik. Kemarin kan wilayah Indonesia itu tidak semuanya daratan kan. Ada daerah terpencil, ada daerah kepulauan. Nah, distribusi logistik ke tempat-tempat yang susah dijangkau di daerah kepulauan, daerah terpencil tersebut itu juga harus dimitigasi resikonya mulai dari sekarang. Bagaimana agar hak pemilih yang ada di lokasi-lokasi tersebut tetap bisa didapat berikan tepat waktu, jadi tidak ada lagi keterlambatan. Makanya semaksimal mungkin ini semua risikonya dimitigasi dan direncanakan sebaik-baiknya. Kemudian hal lain ya, kita belajar dari pilkada yang kita lewati kemarin ya. Pilkada di 2020 itu juga memberikan pelajaran yang luar biasa karena kita melaksanakan pemilihan di tengah situasi pandemi. Dan protokol kesehatan. Ada protokol kesehatan yang harus kita laksanakan di setiap tahapan. Hal yang harus kita agar tidak terulang adalah karena situasi kita saat ini masih juga, walaupun kita sudah perlahan-lahan bangkit dari pandemi, tapi tentu kita tetap harus waspada untuk itu. Protokol kesehatan ya tetap juga tidak bisa kita abaikan. Misalnya tetap bermasker di tempat umum. Ya kalau memang saya kira masker itu tetap penting untuk kita gunakan. Juga bagaimana kesadaran untuk melakukan pencegahan misalnya dengan melalui vaksinasi. Ini menjadi ikhtiar sehingga kita benar-benar bisa bangkit dari masa pandemi yang sulitnya sudah kita lewati bersama. Sekalipun sekarang sudah masuk era endemik, Bu Endang ya. Tapi kita jangan sampai terulang lah masa-masa sulit tersebut. Baik. Ini ada pertanyaan menarik lagi, tapi kita akan kembali di segmen berikutnya. Kita juga akan tanya-tanya sama Bu Endang bagaimana mungkin ya strategi yang akan dibuat untuk menyambut pilkada serentak pemilu serentak di 2024 serta bagaimana kesiapan para penyelenggara KPU. Untuk itu Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif.
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan. Hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi, masih bersama KPU Kota Makassar, dan tentu saja masih bersama narasumber kita, ada Ibu Endang sebagai anggota komisioner KPU Kota Makassar. Kita sapa dulu Tribuners. Bu Endang masih semangat di segmen kedua? Siap, semangat. Siap, semangat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik Bu Endang, tadi di awal nih kita udah banyak ngobrol juga tentang beberapa catatan-catatan di masa-masa pemilu 2019 dan 2020. Tentu saja sesuai tema kita pada hari ini, tantangan pemilu serentak 2024. Mungkin bisa dijabarkan beberapa yang Bu Endang dan teman-teman komisioner KPU ya, terkhusus di Kota Makassar, apa sih yang jadi tantangan gitu yang dirasakan mungkin untuk menghadapi pemilu serentak yang 2 tahun lagi nih Bu? Ya, yang pertama itu yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama itu kita tentu pada antisipasi beban kerja penyelenggara. Kemudian yang kedua adalah pada kualitas partisipasi pemilih. Kemudian yang ketiga adalah akurasi data pemilih. Kemudian distribusi logistik yang harus sampai ke daerah-daerah terpencil. Kemudian hal-hal lain yang menjadi tantangan pada era sekarang ini, misalnya kampanye menggunakan media sosial. Itu warna baru yang mungkin tidak seagresif di pemilu 2019. Itu juga menjadi tantangan tersendiri ketika hari ini digitalisasi semua terjadi di mana-mana, dan wajah pemilu kita juga akan banyak pasti akan banyak bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, khususnya pada kampanye, dan tentu hal ini juga membutuhkan persiapan bagi perumusan regulasi-regulasi yang perlu nantinya, yang harus dengan detail mengatur hal-hal seperti itu. Karena ya zaman sudah berubah. Betul. Era 2019 ke 2024 ada 5 tahun masanya, dan di masa itu kita mengalami perubahan yang luar biasa, khususnya perkembangan digitalisasi. Ya, kemudian hal lain adalah soal kualitas partisipasi pemilih. Ini juga penting. Masyarakat kita kualitas partisipasinya itu harus meningkat. Bukan hanya dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi bagaimana pilihan mereka itu adalah sikap politik mereka yang memang itu secara otonom ditentukan sendiri oleh pemilih kita. Jadi mereka datang ke TPS bukan karena dimobilisasi, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pemberian misalnya yang money politik yang membeli suara mereka kemudian ditukar begitu saja, kemudian mempertaruhkan 5 tahun pilihannya. Baik. Mungkin terbangun dari hal-hal tersebut Bu Endang, apa sih mungkin sosialisasi yang Bu Endang dan rekan-rekan lakukan untuk mungkin memitigasi seperti yang Anda katakan dari money politik, dimobilisasi. Apalagi kan kalau kita lihat 2024 ini adalah memilih 5 nih. Yang seperti apa mungkin Bu Endang? Saya kira kita mulai dari pemilihnya ya. Jadi sebenarnya begini, tugas KPU itu kan ada 3 Tribuners yang sangat penting. Yang pertama adalah melayani pemilih, menjaga suara pemilih, dan memperlakukan seluruh kontestan dengan adil. Ya. Kemudian memberi hak publik untuk tahu proses yang berjalan dalam secara transparan transparan dan akuntabel. Nah, maka kemudian hal yang sangat penting itu mendaulatkan suara pemilih tadi ya. Itu harus berkualitas. Kami memulainya dengan menyasar pemilih. Kita harus bukan hanya memberikan penyampaian bahwa seperti ini loh tahapan yang sebentar tidak sekedar sosialisasi seperti itu, tapi sebenarnya yang paling penting adalah melakukan pendidikan pemilih. Jadi ada pemilu, ada pilkada, atau tidak ada pemilu atau tidak ada pilkada, pendidikan pemilih harus tetap jalan. Kenapa? Karena ya esensi dari kedaulatan pemilih adalah pada kualitas partisipasi pemilih tadi. Masyarakat kita harus menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politik mereka. Masyarakat yang tidak dimobilisasi, masyarakat yang menolak politik uang,
masyarakat yang tidak menjadi penyebar hoax, karena tantangan digitalisasi juga Ya, adalah hoax ya. ya penyebaran hoax yang banyak sekali beredar, dan itu bisa memecah belah orang, atau dalam situasi tertentu itu bisa memperkeruh situasi. Kemudian tidak menjadi penyebar hate speech, ujaran kebencian ketika beda pilihan dengan tetangganya, Ya, atau beda mengajak pilihan menjadi dengan haters sih Bu ya. tapi ya itu tadi, pemilihan sudah selesai tapi ternyata mereka masih baperan karena itu tadi, begitu kencangnya hate speech itu terjadi ketika proses kampanye dalam mendukung kandidat masing-masing. Kemudian masyarakat kita harus diyakinkan bahwa mereka harus aktif di lingkungan terkecilnya. Mereka harus aktif menggunakan hak pilihnya, cerdas memilih pemimpin, dan kemudian menggerakkan orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk sama aktifnya. Karena ya kita tahu Tribuners, saya kira sadari bersama bahwa esensi dari demokrasi itu adalah seluas-luasnya partisipasi publik. Betul. Bukan hanya menggunakan hak pilih pada hari pemilihan, tapi juga mengawasi pilihan tersebut agar tetap di relnya, dan kemudian memberikan pilihan dengan cerdas sebagaimana mestinya. Nah, itu yang harus didorong masyarakat kita, harus seperti itu. Kemudian pemilih kita dalam hal ini juga harus ditanamkan ke mereka bahwa ikatan sosial yang ada di antara kita itu sebenarnya adalah di atas segala-galanya. Itu kekayaan yang kita miliki sebagai bangsa, dan jangan sampai itu harus tercederai hanya karena beda pilihan tadi. Jangan sampai karena terprovokasi dengan oknum-oknum yang kampanye-kampanye yang tidak bertanggung jawab, yang membawa-bawa hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita, kemudian kita mengorbankan hal yang esensial dari hidup kita sebagai bangsa, yaitu ikatan sosial tadi. Makanya saling membenci padahal sudah terpilih yang menjadi kontestan pada saat itu kan sayang sekali. Sayang, betul-betul. Dan tentu saja pasti Bu Endang, pendidikan kepada para pemilih nih sangat penting juga, pendidikan politik kepada mereka tentang pemilu ataupun juga berjalannya atau misalnya selesainya juga pilkada ataupun juga terlaksananya, ini sangat penting. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya nih Bu Endang dengan teman-teman mungkin atau teman-teman kita ya yang memang tinggal di daerah yang tadi nih yang Bu Endang sampaikan, di daerah yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan jaringan, teman-teman yang tinggal di pulau, itu gimana tuh peran teman-teman KPU Kota Makassar dalam memberikan pendidikan sosial khususnya? Hal seperti itu saya kira kita harus bergandengan tangan dengan banyak stakeholder ya. Kita merangkul tokoh masyarakat, kita merangkul tokoh agama, kita merangkul media, teman-teman media, kita ajak diskusi untuk sama-sama mendorong isu ini bahwa masyarakat kita, pemilih kita itu harus dicerdaskan, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Partai juga selalu diingatkan bahwa tujuan utama dari partai adalah pendidikan politik. Pendidikan politik. Bukan hanya KPU yang harus menggaungkan itu, tapi teman-teman media, kemudian teman-teman mahasiswa, kemudian kampus, kemudian NGO, kemudian komunitas, kemudian kelompok-kelompok sosial yang lain, kemudian komunitas agama, kelompok perempuan, semua orang yang merasa bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari sistem yang kita ambil, ya saya kira kita harus memberikan kontribusi sama-sama untuk mewujudkan masyarakat kita menjadi cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Jadi semua sektor, semua pihak sudah sewajar dan sewajibnya nih untuk bekerja sama dan berkontribusi ya untuk masing-masing memang tahu dan paham mengenai pendidikan politik. Baik, Bu Endang, Kinan mau keluar sedikit nih dari tema. Nah, Bu Endang kan sebagai perwakilan juga nih perempuan ya dari Komisioner KPU Kota Makassar, bisa berbagi pengalaman nggak mungkin sama semua Tribuners dimanapun berada, dan khususnya pemirsa Tribun Timur, apa sih mungkin serunya ngurusin pemilu gitu? Yang pasti yang pertama itu adalah kita memberikan ruang kepada yang paling berhak untuk menentukan negara ini mau dibawa kemana ya, yaitu masyarakat, yaitu pemilih. Negara ini tidak ada yang boleh mengklaim bahwa ini kepemilikan keluarga, ini kepemilikan kelompok-kelompok tertentu, tapi ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan tugas KPU ada untuk menjaga bahwa hak pilih itu harus kita jaga.
suara pemilih itu harus kita amankan, harus kita jaga kemurniannya. Apa yang mereka berikan suaranya di TPS itu harus kita jaga sampai itu ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi perhitungan suara. Itu esensi dari kedaulatan pemilih, yaitu yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah membawa agar proses di dalam memberikan hak pilih tersebut itu berkualitas seperti yang tadi saya sampaikan, betul. bahwa kedaulatan itu bukan hanya berbicara soal jumlah seberapa banyak orang datang ke TPS, tapi seberapa cerdas pilihan itu diberikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar semua orang yang berkontestasi, yang mengajukan diri menjadi kandidat itu diperlakukan sama oleh penyelenggara. Jadi kita harus memastikan bahwa ada sebuah kompetisi antar pihak-pihak yang merasa bahwa mereka pantas untuk menjadi pemimpin publik, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, dan kompetisi itu se-fair mungkin dihadirkan oleh penyelenggara dan mereka tidak ada yang diistimewakan dan mereka semua jadi fair ya Bu ya. Kompetisinya itu fair dan KPU ada untuk menjamin itu, bahwa sistem kita ini se-ideal ini loh yang bisa kita hadirkan. Pada akhirnya nanti kita akan sampai bahwa ya bicara soal demokrasi itu kita tidak lagi bicara soal orang memaksakan kehendaknya kemudian minta untuk itu yang jadi yang maju gitu. Ya, itu yang menjadi. Kemudian kita juga tidak akan menyaksikan lagi bahwa kekerasan dengan kekerasan orang memaksakan apa yang menjadi keinginannya, karena ada jalur konstitusional yang sama-sama kita sepakati bahwa jalur pemilu atau pilkada inilah jalur di mana negara memberikan ruang itu kepada siapapun yang merasa pantas untuk berkontribusi dan mengajukan diri bahwa mereka pantas untuk dipilih baik sebagai pemimpin maupun sebagai wakil rakyat. Luar biasa ya, kita berikan dulu plus yang meriah nih buat Bu Endang. Aduh, Bu Endang, tapi mungkin berprofesi ya atau bekerja di KPU khususnya, apa sih kenyamanan tersendiri buat Bu Endang? Ini kita keluar sedikit dari tema nih. Yang pertama karena dari sisi perempuannya, dari sisi perempuannya, mungkin perempuan terbiasa, ya esensi perempuan perempuan itu kan menumbuhkan dan membawa kehidupan harusnya ya. Nah, dengan masuk di KPU ya kita menjaga kehidupan itu menjadi berkualitas, dalam artian bahwa hak politik orang adalah hak yang melekat dalam dirinya dan itu harus disalurkan dan itu harus dijaga agar kualitasnya itu tetap murni sebagaimana mestinya dan kemudian diberikan kepada mereka yang memang dipilih oleh masyarakat yang ada. Nah, kemudian juga bahwa mengelola pilkada atau mengelola pemilu itu ya kita tidak usah berbicara bahwa ini sangat laki-laki, sangat penuh gontok-gontokan, adu jotos dan sebagainya. Tetapi bahwa ya pilkada akan damai, pilkada akan lembut, pilkada akan tenang-tenang saja ketika ya prosedur dilaksanakan, sesuai regulasi, akuntabel dalam setiap prosesnya dan kemudian berpegang teguh pada aturan hukum yang memayungi kita dalam bekerja. Saya kira nyaman-nyaman saja Bu ya. Pemilu dan pilkada yang dianggap keras, saya kira kehadiran perempuan harus berada di situ untuk menyampaikan bahwa keadilan itu pasti diberikan kepada semuanya, transparansi itu adalah milik publik dan kemudian ya semua harus dipertanggungjawabkan, semua harus bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Akuntabel, transparan, dan pastinya sesuai regulasi yang ada. Sekalipun mungkin Bu Endang kalau untuk di KPU Kota Makassar, untuk di komisioner perempuan satu-satunya Bu ya. Jadi yang tercantik, tapi tidak menutup, tidak menjadikan masalah bahwa memang segala tahapan nih akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin yang terakhir Bu, sebelum kita closing statement, apa sih mungkin Bu Endang mewakili teman-teman komisioner KPU Kota Makassar yang lain ya, nanti kita bakalan undang nih semuanya. Apa sih target dari pemilu serentak 2024 yang mendatang? Iya, kedaulatan pemilih. Karena pada akhirnya ya negara pemilih yang berdaulat itu yang akan melahirkan negara yang kuat. Nah, semuanya dimulai dari kedaulatan pemilih tadi. Kedaulatan bukan dari sisi jumlah saja, tapi kedaulatan dalam esensi dari
pemberian hak suara tersebut. Pada akhirnya negara akan kuat ketika pemilihnya memiliki kedaulatan. Oke, demokrasi ya. Jadi buat teman-teman nih harus paham juga tentang pendidikan politik, bukan hanya KPU yang bekerja, tapi kita semua sektor dan semua teman-teman komunitas atau siapapun yang memang juga ikut bertanggung jawab untuk suksesnya pastinya juga terselenggaranya pemilu, apalagi untuk pemilu di serentak 2024. Yang terakhir mungkin Bu Endang, sebagai closing statement kita, apa mungkin harapan Bu Endang mewakili teman-teman komisioner KPU terkait pemilu serentak yang nantinya akan dilaksanakan di 2024. Mari kita, Bu Endang. Ya, Tribuners, mari kita kawal bersama pemilu serentak 2024. Ingat pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau biasanya 14 Februari itu kita kenal sebagai Hari Kasih Sayang. Ya, Valentine Bu ya. KPU selalu mengingatkan bahwa itu adalah Hari Kasih Suara. Khususnya pada 14 Februari 2024. Jadilah pemilih cerdas dan mari kita menentukan akan dibawa kemana bangsa ini ke depannya. Oke, kita berikan dulu plus yang paling meriah buat Ibu Endang Sari. Luar biasa, perempuan yang cantik, luar biasa, dan juga sudah mengedukasi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Endang. Semoga juga nanti tanggal 14 Februari 2024 sebagai Hari Kasih Suara nih, kalau kata teman-teman KPU Kota Makassar, semua tahapan bisa berjalan dengan lancar dan juga teman-teman KPU juga bisa mengikuti regulasi yang ada sehingga semua bisa terpublish dengan baik dan juga transparansi yang selalu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Endang Sari sebagai anggota komisioner KPU Kota Makassar untuk kehadirannya di studio Tribun Timur, berbagi dalam ngobrol virtual edisi kali ini dalam menjawab tantangan pemilu serentak 2024. Untuk itu Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Ngopi bersama narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.